Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mulai didorong menjadi bagian dari kajian akademik di perguruan tinggi. Badan Gizi Nasional membuka peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk melakukan penelitian terkait MBG, mulai dari aspek gizi, pendidikan, ekonomi, hingga kemiskinan. Hasil penelitian itu nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi program pemerintah. PLT Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Gunalan mengatakan, keterlibatan kampus penting untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan melalui kajian ilmiah. BGN juga telah menggandeng sejumlah kampus lewat program BGN Goes to Campus, mulai dari KKN, pelatihan, hingga training of trainers bagi mahasiswa. Harapannya, mahasiswa dapat menjadi agen edukasi saat turun langsung ke masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Mas Ruhi menilai penelitian terkait MBG tidak hanya membahas persoalan teknis penyediaan makanan, tetapi juga budaya masyarakat. Menurutnya, hasil riset perguruan tinggi dapat menjadi masukan penting agar program MBG lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto menambahkan, keterlibatan akademisi dan mahasiswa sangat penting untuk mendukung keberhasilan program MBG. Kita tidak hanya sampai ke titik diskusi saja, tetapi juga kita akan melibatkan misalnya mahasiswa Unimus nantinya akan turun ke KKN, pada saat KKN itu kita akan latih, kita akan berikan pembekalan, misalnya ada TOT, kemudian nanti harapannya itu bisa menjadi agen edukasi ketika mereka turun di masyarakat, menyampaikan bagaimana sih sebenarnya program MBG yang baik dan selama ini yang dilakukan, dan itu tentunya sangat mendukung kami karena yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana menyampaikan informasi yang benar. Nah ini yang kami harapkan. Jadi keterlibatan kampus dalam kegiatan misalnya MBG Goes to Campus itu akan sangat penting buat kami dari BGN. Kalau di 107 negara yang sudah melaksanakan program MBG, kegiatan tersebut memang sudah menjadi bagian daripada kebijakan kampus, misalnya pembuatan skripsi, tesis, kajian dan lain sebagainya. Nah, ini juga nanti akan kami lempar seperti itu ke kampus. Misalnya ada yang ingin mahasiswa meneliti tentang membuat riset tentang ini, itu akan kita arahkan ke topik-topik yang berhubungan dengan 4 klaster yang ada di MGM. Klaster pertama adalah kesehatan dan gizi, kemudian yang kedua adalah ekonomi, ketiga tentang pendidikan, 4 ke kemiskinan. Ya, kebetulan di Unimus ini kan setiap tahun ada skema penelitian untuk para dosen ya. Dan kebetulan di Unimus itu ada program studi yang terkait dengan MBG, ada prodi gizi, teknologi pangan, agribisnis, kesehatan masyarakat ya. Beberapa tema adalah terkait dengan makan bergizi gratis, dan MBG ini tidak hanya persoalan teknis ya, tapi juga persoalan kultural masyarakat. Artinya kita juga perlu menelaah, mengkaji, meriset tentang budaya masyarakat terkait dengan makan bergizi gratis. Saya kira nanti kalau hasil-hasil riset dari seluruh perguruan tinggi nanti dikemas demikian rupa, itu bisa menjadi masukan-masukan. Dan saya setuju memang ini harus dikemas secara holistik ya. Mulai tadi ya, bahan baku itu jangan impor, jangan dari pedagang-pedagang besar, tapi biarlah melibatkan masyarakat lokal. Ini sesuai dengan pembahasan di Komisi 9 karena keterlibatan perguruan tinggi, akademisi dan mahasiswa penting dalam program MBG ini. Mahasiswa boleh meneliti, dosen boleh meneliti, bahkan nanti ada KKN tematik sehingga anak-anak belajar bagaimana mengedukasi masyarakat, karena sesungguhnya program ini niatnya luhur, ingin SDM kita sehat dan cerdas. Nah, yang kedua, kami terus mengawasi soal kualitas dapur karena BGN bekerja keras sampai 62 juta penerima manfaat dalam waktu setahun. Itu kerja berat ya, dalam waktu setahun ya. Oleh karena itu kuantitas ini harus diikuti dengan kualitas.